Shalom, selamat pagi, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar di 2 Tawarik 30 ayat 1 sampai seterusnya. Dan kita juga belajar dari pasal 31 ayat yang pertama. Mari yang sudah bisa membaca, buka Alkitabnya. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur hari ini karena kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kemarin kita sudah belajar tentang Raja Hizkia, raja yang hebat, raja yang luar biasa. Dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan di pasal yang ke-30 ini dia melakukan hal yang besar, yaitu Paskah. Dia merayakan Paskah setelah sekian lama orang Israel tidak merayakan Paskah. Walaupun bukan di bulan Paskah, tetapi Hizkia menyuruh utusan-utusannya menuju ke seluruh Israel dan memberikan surat, memberikan ajakan kepada seluruh Israel untuk merayakan Paskah. Memang orang Israel saat itu tidak menyembah Tuhan. Tidak seluruh orang Israel menyembah Tuhan, tetapi surat dari Hizkia ini sangat tegas, sangat menginspirasi untuk semua orang Israel untuk menyembah Tuhan. Kata-kata surat ini sungguh luar biasa. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, Ibu Yohana akan membacanya dengan cepat. Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Israel, maka ia kembali padamu dan yang tertinggal daripada kamu, yakni mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan Allah nenek moyang mereka, sehingga yang membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahmu daripada kamu bila mana kamu kembali padanya. Surat ini diberikan kepada seluruh Israel dan akhirnya mereka berkumpul di satu tempat. Mereka merayakan Paskah. Orang-orang Lewi pun akhirnya mengambil bagian dalam pelayanan ini. Setelah sekian lama orang Lewi tidak melayani Tuhan di baitnya. Persembahan ini sungguh besar. Raja Hizkia menyumbang kepada jemaat 1.000 ekor lembu jantan dan 7.000 kambing domba. Juga para pemimpin menyumbangkan kepada jemaat 1.000 ekor lembu jantan dan 10.000 ekor kambing domba. Dan sebagian besar para imam telah menguduskan diri. Sungguh luar biasa, sungguh besar persembahan saat itu. Pesta Paskah waktu itu adalah pesta yang terbesar dan meriah. Perayaan Paskah yang sudah lama mereka tidak lakukan, mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya 1 ekor, tapi ribuan ekor dipersembahkan hari itu. Dan dampaknya di ayat 31 ayat 1. Setelah semuanya itu diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota Yehuda, lalu meremukkan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mezbah di seluruh Yehuda dan Binyamin, juga Efraim dan Manase, sampai musnah semuanya. Kemudian pulanglah seluruh Israel ke kota-kotanya, ke miliknya masing-masing. Dampaknya luar biasa, sehingga mereka merubuhkan tempat-tempat ibadah berhala, sehingga tidak ada satupun tugu berhala yang ada di Israel saat itu. Satu hal kecil berdampak besar, satu terobosan besar berdampak luar biasa. Adik-adik semua, kita harus belajar dari Hizkia. Jangan pernah takut untuk berbuat baik. Walaupun sekelilingmu tuh sepertinya tidak mendukungmu. Sekelilingmu seolah-olah
mengecilkanmu, mengecilkan idemu, tetapi hal yang benar pasti akan berdampak besar. Adik-adik semua, saat engkau mempertahankan iman, saya orang Kristen, saya harus baik, saya tidak boleh berbohong, saya tidak boleh curang, saya tidak boleh menyontek, saya harus jadi berkat, saya harus menjadi pembawa damai. Saat itu dipegang, hidup adik-adik pun menjadi berkat. Yang diberkati bukan hanya adik-adik, tapi orang di sekitar adik-adik pun akan diberkati. Adik-adik semua, belajarlah firman Tuhan hari lepas hari, supaya adik-adik mengerti bagaimana harus berbuat benar, bukan hanya berbuat baik, tapi berbuat benar. Seperti Hizkia, walaupun sekelilingnya tidak mendukung, sepertinya hal ini adalah hal yang tidak lazim, tidak umum, tetapi Hizkia tetap kuat dan melakukan firman Tuhan, dan akhirnya orang Israel seluruhnya dipertobatkan. Adik-adik semua, mari kita berdoa supaya setiap pribadi kita semakin dekat pada Tuhan, tidak menjauh dari hadiratnya. Adik-adik yang kecil yang belum bisa membaca, mulailah membaca Alkitab dengan Papa dan Mama. Adik-adik yang sudah bisa membaca, mulailah membaca Alkitab setiap hari supaya adik-adik mengerti mana membuka ayatnya. Oh ya, di mana ya saya membuka Matius, di mana saya membuka Tawarikh. Mulailah belajar, karena terbiasa adik-adik pasti akan jadi bisa. Mari kita tutup Alkitab kita. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk hari ini. Kami diingatkan untuk tetap bisa berbuat benar walaupun sekeliling kami tidak mendukung. Tuhan, yang karena Tuhanlah yang mendukung kami, setiap langkah tindakan kami yang benar, pasti Tuhan buka jalan. Berkati adik-adik semua yang menyaksikan tayangan ini, diberikan anugerah yang besar dan kekuatan dari Tuhan, sehingga semuanya menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kabar Renungan Harian Anak.